Kasus pembunuhan ini adalah salah satu kasus yang paling gila, yang paling sadis, dan paling mengerikan di Indonesia. Bisa-bisanya para pelaku setelah memperkosa korban secara bergiliran, kemudian para pelaku memasukkan gagang cangkul atau gagang pacul, di kemaluan korban. Bagaimana korban menahan sakit, menahan perih saat cangkul tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan korban. Memang sangat biadab apa yang dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, kali ini gue akan mengangkat sebuah kasus mengenai pembunuhan dan pemerkosaan Enno Farian yang merupakan salah satu buruh pabrik yang dilakukan oleh kenalannya. Sebelum gue menceritakan detail kasus ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka, mohon kiranya di-share kepada teman-teman kalian yang suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi video terbaru. Langsung saja kita saksikan videonya untuk episode kali ini. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2016 di daerah Kosambi, Kabupaten Tangerang, korban Enno Farian pada saat itu berumur 18 tahun sepakat janjian dengan Rama Alim yang pada saat itu berusia 15 tahun dan berstatus pelajar SMP. Mereka sepakat ketemuan di mes tempat tinggal korban yaitu Enno Farian. Antara Enno dan tersangka satu ini, Rahmat Alim, merupakan pasangan kasih. Setelah membuat janji dan membuka pintu gerbang mesnya, kemudian tersangka Rahmat Alim masuk ke dalam mes tempat tinggal Enno Farian. Setelah ngobrol beberapa saat, kemudian antara Enno Farian dan Rahmat Alim melakukan ciuman. Kemudian pada saat gairah naik, Rama Alim mengajak Enno Farian untuk melakukan hubungan intim. Namun ajakan ini ditolak oleh korban karena takut akan hamil. Karena penolakan korban tersebut membuat tersangka Rama Alim akhirnya merajuk kemudian keluar mes tersebut. Setelah keluar dari mes tersebut, dia pun merokok di pintu gerbang mes korban. Pada saat merokok sekitar 2 batang, lewatlah tersangka 2 yaitu Rahmat Arifin. Melihat tersangka 1, Rahmat Alim sedang merokok, kemudian Rahmat Arifin bertanya karena melihat orang baru, Rahmat Arifin akhirnya mengajak ngobrol Rahmat Alim. Pada saat ngobrol tersebut, Rahmat Alim mengatakan dia baru saja dari mes korban Enno Farian. Mendengar hal itu, karena tersangka 2 Rama Arifin kenal juga dengan Enno Farian karena dia merupakan teman kerja korban. Kemudian mereka berdua ngobrol dan ternyata Rama Arifin suka juga dengan Enno Farian. Kemudian mereka ngobrol, biasa ngobrol anak cowok, bla 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 bla. Tak lama mereka ngobrol, kemudian tersangka 3 Imam Apriyadi pun lewat. Dan Ahmad Fradi pun bertanya kepada mereka berdua. Ternyata mereka lagi ngobrol Enno Farian. Dan Imam Apriyadi ternyata suka juga dengan Enno Farian. Akhirnya karena mereka semua merasa kecewa dengan korban, mereka pun menyusun siasat untuk memperkaos dan membunuh korban. Setelah sepakat, akhirnya mereka bertiga masuk ke mes tempat tinggalnya Enno Farian. Setelah masuk secara diam-diam, melihat korban dalam terlelap tidur, kemudian tersangka 3 Imam Apriyadi membekap muka korban dengan bantal.
Pada saat mendekat tersebut, Imam Afriyadi menyuruh Rahmat Alim untuk mengambil pisau di dapur. Setelah korban lemas, akhirnya mereka memperkaos korban secara bergiliran. Rahmat Alim yang masih kesal tadi menggigit puting payudara korban, sedangkan Imam Afriyadi menggores muka korban dengan garpu. Karena Rahmat Alim tidak menemukan pisau, akhirnya dia pergi keluar mes dan tidak berapa jauh melihat ada gagang cangkul. Kemudian setelah mengambil gagang cangkul tersebut, kemudian Rahmat Alim kembali ke dalam ruangan tersebut. Karena takut ketahuan dan karena takut korban akan sadar, tersangka Rahmat Alim mulai memasukkan gagang cangkul tersebut ke dalam kemaluan korban. Karena agak sulit, setelah mencoba untuk mendorong memakai tangan dan gagang cangkul tersebut sangat sulit untuk dimasukkan. Kemudian para tersangka mencoba menendang gagang cangkul tersebut dengan kaki sehingga gagang cangkul tersebut masuk 90% ke tubuh korban. Gagang cangkul tersebut merusak hati, terus lanjut ke bagian atas, rusaknya rongga dada korban. Setelah korban meninggal dunia, para tersangka selanjutnya kabur, namun terlebih dahulu menutup pintu mes dengan menggunakan engsel pintu dari dalam, supaya penghuni lain tidak curiga. Ketiga tersangka tidak kenal, mereka hanya berpapasan ketemu di pintu gerbang tersebut. Memang Eno sangat cantik parasnya dan disukai oleh rekan kerjanya di perusahaan tersebut dan disukai juga dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk tersangka Rahmat Alim, dia melakukan hal keji tersebut karena kecewa dengan korban yang menolak untuk melakukan hubungan intim. Sedangkan pelaku dua, Rahmat Arifin 24 tahun, merupakan rekan kerja korban di pabrik. Rahmat Arifin ini kecewa dengan korban karena sering katanya dikata-katain oleh korban. Sedangkan tersangka tiga, Imam Afriyadi, sebenarnya dia sudah lama suka dengan Enovarian, sering SMS namun tidak direspon oleh korban, sehingga membuat pelaku sakit hati. Hal ini dibuktikan dengan pesan singkat yang ada di handphone korban. Pada keesokan harinya, tanggal 13 Mei tahun 2016, korban yang tidak masuk kerja dihubungi oleh rekan-rekannya, namun tidak ada respon. Karena tidak ada respon, akhirnya rekan kerja korban mendatangi mes tempat tinggal korban. Melihat pintu kamar korban tertutup, akhirnya rekan korban yang berjumlah 3 orang mendobrak pintu tersebut. Setelah masuk ke dalam, alangkah kagetnya mereka bertiga karena melihat korban telah berlumuran darah dengan gagang cangkul ada di kemaluan korban. Melihat hal tersebut, akhirnya rekan korban melaporkan kepada kepolisian setempat. Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap 3 tersangka tersebut. Setelah melalui proses pengadilan, ketiga tersangka akhirnya mendapatkan hukuman. Rahmat Alim, tersangka 1 yang merupakan pacar korban, mendapat hukuman penjara 10 tahun karena dia masih berada di bawah umur. Sedangkan 2 tersangka lagi, Rahmat Arifin dan Imam Afriyadi yang berumur sama-sama 24 tahun, dihukum seumur hidup yang dituntut atas pasal pembunuhan berencana dan pemerkosaan.